Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen metodologi penelitian yaitu Dr. Andes Priyohandoko MM. Perkenalkan, nama saya Hirul Anam dari kelas AB 23A NPM AB 2023 10159. Sini saya akan mempresentasikan tugas proposal dari dosen pengampu. Judul tugas saya yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan pada bengkel setia kawan motor di Kaduhejo. Latar belakang, setiap organisasi baik bisnis maupun non-bisnis tidak terlepas dari aktivitas pemasaran, memproduksi jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyampaikan produk atau jasa konsumen atau klien merupakan contoh aktivitas pemasaran yang selalu dilakukan oleh organisasi. Setiap pemasaran memiliki strategi yang berbeda dalam hal memasarkan produk dan jasa, karena dengan adanya pemasaran maka konsumen akan mengenal produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menjual jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Perusahaan jasa yang baik tentunya akan mempelajari perilaku konsumen dan memahami bagaimana perasaan konsumen setelah menggunakan jasa yang mereka sediakan. Apakah konsumen merasa puas atau tidak puas setelah menggunakan jasa perusahaannya? Salah satu faktor untuk mengukur kepuasan konsumen adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Kualitas konsumen merupakan sebuah strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan untuk menarik minat para konsumen, supaya mendapatkan konsumen yang loyal terhadap perusahaan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti beberapa keluhan konsumen pada bengkel setia kawan motor di Kaduhejo Pandeglang. Kita inisial saja. Yang pertama ada AS. Dia mengatakan bahwa pelayanannya lama, motor saya datang duluan tapi di tangannya belakangan. Ada juga inisial RS. Katanya nggak ada nomor antrian, jadi nggak jelas motor di tangannya berantakan, nggak sesuai harapan. Terus ada juga yang mengatakan inisial FA, contohnya harganya sama bengkel sebelah itu masih mahalan ini, bisa selisih kurang lebih 5-10 ribu contohnya. Jadi ada beberapa keluhan konsumen pada bengkel setia kawan motor di Kaduhejo Pandeglang. Jadi saya pun pernah mendengar bahkan dari teman saya, kita kasih inisial saja AS. Katanya pelayanannya lama, motor saya datang duluan tapi ditanganinya belakangan. Terus ada juga RS mengatakan nggak ada nomor antrian, jadi nggak jelas motor ditanganinya berantakan, nggak sesuai urutan. Ada juga inisial FA, harganya katanya sama bengkel sebelah masih mahalan ini, bisa selisih Rp 5-10 ribu. Terus ada juga dari inisial KB, bongkar motornya lama soalnya kadang keseling sama yang cuma ganti oli, jadinya motor saya lama selesainya. Itu beberapa keluhan yang disampaikan para konsumen. Terus di sini ada beberapa perbandingan harga bengkel setia kawan dengan bengkel kompetitor. Contohnya servis ringan itu 40.000, itu di kompetitor, tetapi di setia kawan itu 45.000, jadi bedanya itu goceng. Terus ada servis sedang 50.000, itu di kompetitor. Terus kalau di sini itu 60.000. Permasalahan di atas itu berkaitan dengan harga yang ditawarkan oleh bengkel setia kawan motor di Kaduhejo Pandeglang. Tadi saya telah sebutkan di servis ringan, terus ada di servis sedang dan lainnya. Nah, berdasarkan uraian di atas tentang kualitas pelayanan harga yang berkaitan dengan penjualan, oleh karena itu saya menentukan judul yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen bengkel setia kawan motor di Kaduhejo Pandeglang. Rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap hasil penjualan jasa bengkel. Jadi yang pertama ada apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada bengkel setia kawan motor di Kaduhejo Pandeglang. Terus kedua ada apakah terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada bengkel setia kawan motor di Kaduhejo Pandeglang. Yang ketiga ada apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan harga secara simultan terhadap kepuasan konsumen bengkel setia kawan motor di Kaduhejo Pandeglang. Tujuan penelitian itu yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas
produk pada bengkel setiakawan motor di Kadohija Pandeglang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh harga pada bengkel setiakawan motor di Kadohija Pandeglang. Dan yang ketiga ada mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap kepuasan konsumen bengkel di setiakawan motor di Kadohija Pandeglang. Terus ada manfaat penelitian yaitu bagi penulis, yaitu sarana penerapan ilmu-ilmu yang didapat dari perkuliahan sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman secara praktik. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori, ada manajemen. Pengertian manajemen dulu. Jadi manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, perorganisasian, pimpinan, dan juga pengendalian suatu kegiatan organisasi serta proses penggunaan sumber daya yang guna capai tujuan organisasi. Ada fungsi manajemen yaitu menurut Karyoto 2016 halaman 25. Fungsi manajemen adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para manajer sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Fungsi manajemen tidak hanya dilakukan manajer atas seperti pimpinan organisasi, tetapi juga dilakukan oleh manajer menengah dan manajer bawah. Terus selanjutnya ada kualitas pelayanan. Menurut Lewis dan Boms dalam Ciptono Chandra tahun 2016 halaman 125, kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen. Menurut Ciptono 2015 halaman 268, kualitas pelayanan ialah yang berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Tujuan kualitas pelayanan yang pertama ada untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada untuk menghindari terjadinya tuntutan dari konsumen. Selanjutnya ada untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Dan terakhir ada untuk mempertahankan konsumen. Selanjutnya ada dimensi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam Ciptono dan Chandra tahun 2016 halaman 105. Jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan. Selanjutnya ada indikator kualitas pelayanan. Menurut J.T. Hemel, Parasuraman, dan Berry dalam Hardiansah tahun 2011 halaman 46. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator kualitas pelayanan yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama ada berwujud, yang kedua kehandalan, dan yang ketiga ada ketanggapan, yang keempat ada jaminan, dan yang kelima ada empati. Terus selanjutnya ada harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Dalam ilmu ekonomi, harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk, barang, atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis. Harga menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012 halaman 130, dalam arti yang sempit, harga adalah jumlah yang ditagih atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Selanjutnya ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan faktor terpenting dalam berbagai kegiatan bisnis. Kepuasan konsumen adalah tanggapan konsumen terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan yang sebelumnya dengan kinerja produk yang dirasakan. Dengan terpuaskannya keinginan kebutuhan para konsumen, maka hal tersebut memiliki dampak positif bagi perusahaan. Sedangkan menurut Ciptono tahun 2015 halaman 146, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja
suatu produk dengan harapan-harapannya. Menurut Kotler, dalam buku Sunyoto tahun 2013 halaman 35, kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen menurut Amir tahun 2012, yang pertama ada pelayanan, kedua kualitas produk, yang ketiga ada harga, yang keempat ada promosi, dan indikator-indikator kepuasan konsumen yang pertama ada kesesuaian harapan. Ini menurut Hawkins dan Loney, dikutip dalam Ciptono 2014 halaman 101. Yang pertama tadi ada kesesuaian harapan, yang kedua ada minat berkunjung kembali. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka pemikiran pada skripsi ini menyangkut permasalahan yang terjadi pada bengkel setiakawan motor di Kadohija Pandeglang, seperti kualitas pelayanan, harga produk, kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, jenis produk, dan jumlah penjualan. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan metodologi asosiatif menurut Sugiono tahun 2016 halaman 55. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 8, metodologi penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metodologi penelitian yang berlandasan pada filsafat positif, dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.